Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Di sebuah gedung pencakar langit di Seoul, di dalam ruang yang luas, televisi sedang menyiarkan berita. Berita terkini, rapat umum pemegang saham untuk menentukan ketua baru Samjeon Group, salah satu dari 3 chaebol terbesar di Korea, akhirnya berakhir setelah berlangsung selama 13 jam. Setelah pemungutan suara yang sengit, CEO Jun Seong-guk resmi ditetapkan sebagai ketua Samjeon Group berikutnya. Berbeda dengan para pewaris generasi ketiga chaebol lainnya yang tersandung skandal atau mengalami kegagalan manajemen, Jun Seong-guk dinilai berhasil mempertahankan pertumbuhan perusahaan dan memperoleh dukungan mayoritas pemegang saham. Seorang pria yang sedang menonton berita itu tersenyum puas. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Betul, terus puji aku lebih banyak lagi. Ia mengangkat gelas wine di tangannya. Raja Samjeon Group, tentu saja itu aku, Jun Seong-guk. Aku sudah bekerja keras demi hari ini. Belajar tanpa henti, berolahraga, kuliah di luar negeri, mengawasi adik-adikku yang bodoh, membereskan masalah yang dibuat pamanku, bahkan mempertahankan pernikahan politik yang membosankan itu. Semuanya kulakukan demi menjadi sempurna. Senyumnya semakin lebar, ditambah pencitraan yang kubangun dengan sangat teliti selama bertahun-tahun. Hoho, sempurna, sudah sewajarnya seluruh Samjeon Group menjadi milikku. Ia mengambil ponselnya dari atas meja. Baiklah, karena pemilik baru telah lahir, semua kotoran lama harus disingkirkan. Pertama, orang-orang bawahan Jun Taegu yang menjijikkan itu. Tiba-tiba tangannya bergetar, gelas wine di tangannya ikut berguncang. Hah, dadanya terasa sesak, jantungku. Gelas itu terlepas dari tangannya. Pecahan kaca berserakan di lantai. Tubuhnya ambruk. Aku tidak bisa bernapas. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Tidak mungkin. Ingatannya langsung tertuju pada seseorang. Kakekku, pendiri Samjeon Group. Ia meninggal karena serangan jantung. Jangan bilang aku juga. Penglihatannya mulai gelap. Tidak mungkin. Aku baru saja mendapatkan semuanya. Aku baru saja menjadi ketua. Kesadarannya perlahan menghilang. Lalu sebuah suara terdengar. Cepatlah, ayo putraku. Suara seorang wanita, hangat dan lembut. Kesadarannya kembali perlahan. Saat membuka mata, ia melihat seorang wanita muda sedang tersenyum sambil menggendongnya. Putraku, coba tebak siapa yang ada di cermin itu. Jun Seong-guk menatap kosong. Apa? Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah suara bayi. Matanya membelalak. Apa-apaan ini? Beberapa saat kemudian, ia dibaringkan di atas tempat tidur. Wanita itu mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. Seong-guk, kami lucu sekali. Lalu ia menoleh kepada suaminya. Sayang, menurutmu Seong-guk kita tampan sekali, kan? Pria itu tertawa. Tentu saja, bahkan lebih imut daripada bayi-bayi selebriti yang sering muncul di televisi. Wanita itu tersenyum bahagia. Seong-guk kita pasti senang terlahir setampan ini, ya. Di dalam hati, Jun Seong-guk berteriak. Senang, katamu, apa-apaan semua ini? Kemana tubuh sempurnaku? Tinggi 183 cm. Berat 75 kg. Tubuh hasil latihan bertahun-tahun. Sekarang aku malah terjebak dalam tubuh bayi kecil begini. Ia menatap kedua tangannya yang mungil. Mustahil. Aku, Jun Seong-guk, Raja Samjeon Group, ketua konglomerat terbesar di Korea. Sekarang malah menjadi bayi. Matanya mengamati keadaan rumah itu. Dinding tua, perabotan sederhana, ruangan yang sempit, dan kesimpulan yang paling membuatnya syok. Aku lahir di keluarga miskin. Padahal beberapa saat yang lalu ia sedang menikmati wine favoritnya sambil merayakan kemenangan. Lalu sekarang, apa yang harus kulakukan? Saat itu ibunya mendekat sambil membawa botol susu. Ayo, Seong-guk, minum susu dulu. Botol susu itu langsung disodorkan ke mulutnya. Dalam hati Jun Seong-guk mengeluh. Dulu aku minum wine kelas premium. Sekarang malah harus minum susu bayi begini. Namun beberapa detik kemudian, tubuh bayinya bergerak sendiri. Namun tiba-tiba, saat melihat susu itu, dia pun langsung meminumnya. Saat itu ibunya berkata, Seong-guk, kita minum susunya dengan baik. Dia anak yang berbakti. Ayahnya berkata sambil mencium putranya, putraku yang ganteng. Saat itu Seong-guk bergumam dalam hati. Ah, menjijikkan sekali kalian berdua. Mati di hari terbaik dalam hidupku, lalu menjadi bayi. Semuanya adalah hal yang konyol. Tapi sebenarnya yang paling tidak bisa aku terima adalah kedua orang tua ini. Bersikap terlalu ramah. Hal-hal yang membuatku merinding. Kasih sayang orang tua. Aku, Jun Seong-guk, tidak pernah merasakannya. Orang tuanya yang dulu, dia pun mengingat perkataan ibunya. Urus urusanmu sendiri, aku harus pergi bekerja. Saat itu ayahnya berkata, Jun Seong-guk, uruslah adikmu dengan baik. Sebagai putra tertua, kau harus melakukan itu. Jika kau butuh sesuatu, katakan pada kakakmu Taegu. Saat itu dia pun mengingat semua kejadian itu. Tiba-tiba dia terisak dan menangis. Ah, bukan saatnya untuk tenggelam dalam perasaan seperti ini. Saat itu ibunya berkata, Seong-guk. Ayahnya berkata, apa dia mengantuk setelah minum susu?
Dalam hati Seongguk bergumam, mana mungkin aku mengantuk. Tiba-tiba dia pun sudah tertidur. Lalu saat itu ayahnya berkata, benar saja dia mengantuk. Dalam hati Seongguk bergumam, sial, setelah tidur ini, kita lihat saja nanti. Saat itu ayahnya berkata, baguslah. Selagi anak itu tidur, kamu juga istirahat, Soyung. Aku akan segera memasak. Istrinya berkata, tidak, sayang. Mari kita masak bersama. Ayahnya berkata, sudah kubilang istirahatlah. Istirahatlah sambil menonton TV, oke. Sambil menekan sebuah berita. Di berita, seseorang berkata, berita selanjutnya. Ketua Samjun Group, Jun Yusin, dituduh memberikan suap. Sore ini penyelidikan dilakukan oleh kejaksaan dan Ketua Samjun, Jun Yusin hadir secara langsung. Saat itu, Seongguk langsung duduk melihat berita itu. Ibunya terkejut. Sayang, apa kamu melihat tadi? Seongguk kita tiba-tiba bangun sendiri. Dalam hati, Seongguk bergumam. Tidak mungkin, itu, kakekku yang sudah meninggal ada di TV. Saat itu di berita dikatakan, kasus dugaan penyuapan kotak apel, Ketua Jun Yusin dari Samjun Group telah hadir secara langsung. Dalam hati Seongguk bergumam, ini tidak masuk akal, itu kan kakekku yang sudah meninggal. Dia pun mendekat ke arah televisi itu. Jelas sekali, aku ingat momen itu. Momen itu terjadi ketika aku berumur 10 tahun. Kakekku yang tertangkap memberikan suap kepada politisi dalam bentuk kotak apel berdiri di pengadilan. Orang-orang yang takut pada Samjun Group yang sedang tumbuh mencaci maki Samjun Group habis-habisan sebagai perusahaan kotor yang melakukan suap. Omong kosong, uang adalah kekuasaan dan koneksi adalah kekuatan super. Berpikir bahwa kau bisa menjadi kaya dengan menabung sedikit demi sedikit dengan polosnya, itu adalah mindset yang hanya dimiliki oleh para miskin. Bagaimanapun, pada hari kakekku muncul di kejaksaan, dia menyuruhku yang berusia 10 tahun untuk mendorong kursi rodanya. Itu adalah sebuah penampilan untuk membangkitkan simpati publik. Tetapi bagiku, itu tidak berbeda dengan hari debutku. Karena itu adalah hari di mana aku menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa aku, Jun Seongguk, adalah penerus kakek dan ayahku. Tapi sekarang yang berada di posisi itu adalah Jun Taegu. Saat melihat berita itu, dia kembali bergumam. Adikku yang bodoh dan serakah itu. Dia pergi ke luar negeri dengan dalih mau belajar, padahal dia hanya seorang pecandu narkoba yang belajar tentang obat-obatan. Dan dia adalah orang yang angkuh yang selalu mengincar posisiku seumur hidupnya. Menjadi bayi bukanlah masalah, kembali ke masa lalu juga begitu. Tapi kenapa takdirku, posisiku, dan semuanya direbut? Dia pun menangis di depan televisi itu. Malam harinya, ayahnya memanggilnya. Seongguk, ibunya juga memanggilnya. Seongguk, ibu bawakan kamu jus apel yang enak nih. Tetapi Seongguk langsung menghempaskan tangan ibunya. Dalam hatinya dia bergumam, jangan ganggu aku. Dia tetap fokus menonton televisi. Saat itu ibunya berkata, Seongguk. Saat itu ayahnya yang baru datang berkata, sayang, aku pulang. Hari ini Pak Bos memberikan sisa daging banyak sekali. Ayahnya bekerja sebagai koki di restoran Jokbal dekat rumah. Saat itu istrinya berkata, aku akan memasak yang enak untukmu, sayang. Suaminya lalu berkata, ada apa? Istrinya menjawab, Seongguk, anak kita masih menonton TV dari tadi. Bahkan dia hanya menonton berita. Dia akan menangis kalau aku mematikan TV atau mengganti saluran. Saat itu suaminya berkata, serahkan padaku. Lalu dia mendekati Seongguk dan berkata, halo, putraku, ayah sudah pulang. Mau berhenti menonton TV dan bermain dengan ayah? Gilu-giluba. Saat itu Seongguk langsung memperlihatkan wajah yang muram. Lalu ayahnya mengangkat kedua tangannya dan berkata, aku kalah. Dalam hati Seongguk bergumam sambil menonton televisi. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Aku harus mengumpulkan informasi yang berguna sebanyak mungkin sekarang. Informasi tentang situasi saat ini. Informasi tentang kakek dan Samjun Group. Serta informasi untuk kembali ke tubuhku yang asli. Tiba-tiba ibunya mematikan televisi. Lalu berkata, Seongguk, sudah cukup. Kamu belum makan sepanjang hari dan kamu juga harus bobo sekarang. Saat itu Seongguk langsung menangis. Ibunya menggendongnya dan berkata, Seongguk. Dalam hati Seongguk bergumam, tidak mau, lepaskan aku. Aku sudah berusaha mati-matian untuk mempertahankan posisiku sebagai penerus Samjun Group. Apa masuk akal kalau aku akan merelakan semuanya direbut oleh Jun Taegu begitu saja? Aku harus kembali ke posisiku. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, anak baik, kan? Sudah dulu ya nonton TV-nya hari ini. Nanti kita nonton TV lagi besok. Dalam hati Seongguk bergumam, mungkin karena aku menjadi bayi, aku merasa semakin bodoh. Emosiku naik turun, pikiranku menjadi pendek, ditambah lagi ketika wanita ini menepuk-nepukku. Tanpa sadar aku tertidur. Saat Seongguk tertidur, ayahnya berkata, akhirnya tertidur juga. Dia seperti ini sepanjang hari. Pasti kamu sangat lelah, sayang. Istrinya berkata, aku khawatir tentang Seongguk. Sebentar lagi dia ulang tahun pertamanya, tapi dia bahkan belum bisa mengucapkan kata ibu atau ayah. Terus-menerus hanya terpaku pada layar berita. Aku khawatir apakah aku membesarkan Seongguk dengan cara yang salah karena aku adalah ibu yang tidak tahu apa-apa.
Saat itu suaminya berkata, "Soyang, meskipun kita hidup dengan banyak kekurangan, cinta kita kepada putra kita itu tulus, benar. Jangan khawatir, putra kita akan tumbuh dengan baik. Mari kita percaya pada Seongguk." Beberapa hari kemudian, Seongguk duduk dengan wajah masam. Dalam hatinya ia bergumam, "Gawat, selama beberapa hari aku menonton berita sambil mengatasi berbagai gangguan, tapi aku tidak mendapat informasi yang berguna. Dunia berjalan dengan baik seolah-olah tidak ada yang terjadi dan aku masih terjebak di tubuh bayi. Hah, kehidupan ini sungguh menyedihkan." Tiba-tiba ibunya datang. "Omo, Seongguk, kamu tidak menonton TV hari ini? Tidak mau menonton berita?" Dalam hati Seongguk bergumam, "Aku sudah menyerah dengan semuanya." Saat itu ibunya menggendongnya. "Hohoho, kalau begitu kamu mau pergi jalan-jalan sama ibu? Kita akan pergi ke pasar buat beli lauk pauk. Terus kita lihat bunga di perjalanan pulang. Cuacanya bagus sekali hari ini." Sambil berkata demikian, ia berjalan keluar rumah. Saat itu seorang wanita datang dari arah depan. "Unit 107. Soyang menjawab, "Omo, Nona pemilik apartemen. Mau berangkat kerja ya?" Saat itu wanita itu berkata, "Aku ada urusan lain tadi pagi, jadi aku agak terlambat berangkat hari ini. Aku permisi dulu." Soyang pun menjawab, "Semoga harimu menyenangkan." Dalam hati Seongguk bergumam, pemilik gedung apartemen ini ternyata wanita muda seperti itu. Lalu saat itu ibunya berkata, "Nah, Seongguk, mari kita pergi juga." Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sebuah pasar. Ibunya berkata, "Kita sudah sampai, Seongguk. Toge di pasar depan lebih murah 100 won. Seharusnya kita pergi berbelanja di sana. Hari ini ibu akan membuatkan sup toge yang segar dan juga enak." Dalam hati Seongguk bergumam, dia cerewet sekali. Lagi pula aku kan baru boleh minum susu formula. Tiba-tiba, di dekat pasar itu, pada sebuah bangunan konstruksi, terdengar suara benturan keras. Klang, klang, suara besi bergema dari atas. Saat itu, sebuah batang besi terjatuh dari atas bangunan, dan jatuh tepat ke arah mereka. Saat itu, ibunya langsung berteriak, "Tidak, Seongguk." Beberapa saat kemudian, debu pun berserakan kemana-mana. Pemilik apartemen yang juga berada di pasar berteriak, "Unit 107, unit 107, bertahanlah, Soyang." Saat itu, Soyang yang sudah terkapar di tanah dengan bercak darah di kepalanya berkata, "Nyonya." Lalu dengan suara lemah ia memanggil, "Seongguk, Seongguk, ibu akan selalu melindungimu, sayang." Saat itu, Seongguk yang tidak terkena apa-apa pun berkata, "Ibu, ibu." Dalam hatinya ia bergumam, "Kau tidak boleh mati, ibu." Beberapa saat kemudian, para petugas penyelamat langsung membawanya ke rumah sakit. Saat itu seseorang berkata, "Cepat panggil dokter, ada pasien gawat darurat." Kepala pasien ini terbentur material berat yang jatuh di lokasi konstruksi. Dokter itu berkata, "Akan kami lakukan tindakan penanganan secepat mungkin. Apakah ada kejadian lain yang menimpa pasien?" Beberapa saat kemudian, Soyang mulai sadar di sebuah ranjang rumah sakit. Suaminya langsung berkata, "Soyang, akhirnya kamu sadar. Apa kamu baik-baik saja sekarang?" Soyang menjawab, "Sayang, ini di mana? Seongguk bagaimana? Kan tadi Seongguk bersamaku." Ia bertanya dengan panik. Lalu suaminya berkata, "Soal itu, Seongguk sejak tadi berada di sini." Saat itu Seongguk berada di bagian kaki ranjang ibunya. Lalu ayahnya berkata lagi, "Dia baik-baik saja berkat perlindunganmu. Aku rasa dia benar-benar terpukul saat melihat ibunya terluka parah seperti tadi." Saat itu ibunya mulai menggendongnya dan berkata, "Putra kita sungguh merasa terpukul, ya. Tidak apa-apa, nak. Ibu sudah tidak sakit lagi kok. Ibu juga senang melihat kamu baik-baik saja, Seongguk." Saat itu Seongguk pun mulai menangis di pelukan ibunya. Dalam hati ia bergumam, "Aku benar-benar terkejut. Aku benar-benar terpukul. Kau bahkan tidak tahu seberapa berharganya nyawamu itu. Apa yang harus kulakukan kalau kamu benar-benar mati, ha?" Saat itu Soyang berkata kepada suaminya, "Ngomong-ngomong, sayang, ini kan kamar pasien tunggal. Kenapa kamu membawaku ke tempat perawatan yang mahal seperti ini? Aku rasa cedera yang aku alami juga tidak separah itu." Saat itu suaminya berkata, "Soal itu, Soyang, dokter bilang kamu harus istirahat total." Soyang berkata, "Istirahat total?" Suaminya berkata, "Kamu tahu kan kamu masih berada di masa-masa awal pemulihan. Jadi kamu harus tetap waspada." Soyang berkata, "Tidak mungkin." Suaminya berkata, "Intinya itulah yang terjadi. Jadi sebaiknya kamu rileks dan menerima perawatan selama seminggu di sini, ya. Aku harap kamu bisa pulih dengan cepat." Tiba-tiba seorang dokter masuk dan berkata, "Permisi, Tuan Wali pasien, sebentar lagi waktu kunjungan akan berakhir." Ayah Seongguk berkata, "Ah, baik, saya akan keluar sebentar lagi." "Soyang, ingat ya, gunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan tenang." Soyang pun berkata, "Hati-hati di jalan, sayang. Tolong jaga Seongguk dengan baik." Beberapa saat kemudian, di luar rumah sakit, ayahnya berkata, "Putraku tercinta, haruskah kita pulang sekarang? Ada bus yang mengarah ke rumah kita, tapi biayanya. Bagaimana kalau kita jalan kaki saja? Toh cuacanya tidak terlalu dingin."
Dalam hati Seongguk bergumam, dia bahkan tidak punya uang untuk pulang. Keluarga ini terlalu miskin, sampai-sampai mereka tidak punya cukup uang untuk membayar biaya bus. Meski begitu, dia adalah seorang ayah yang selalu berjuang keras demi menghidupi keluarganya, serta seorang ibu yang rela mengorbankan nyawanya demi diriku. Saat itu, dengan terbata-bata Seongguk mulai berkata, ayah. Saat itu ayahnya terkejut. Seongguk, barusan kamu memanggil aku ayah, kan? Kan, wahaha. Ia langsung bergembira. Dalam hati Seongguk bergumam, mulai sekarang mereka adalah keluargaku. Mereka adalah orang tuaku. Seminggu kemudian, di pesta ulang tahunnya yang pertama, Seongguk didandani dengan pakaian tradisional. Ibunya berkata, Seongguk imut banget. Saat itu ayahnya yang sedang memotret dengan kamera berkata, sayang, bukankah putra kita ini terlalu imut dan tampan? Sudah pasti dia jauh lebih imut daripada anak artis manapun. Dan wajahnya itu sangat tampan seperti batu giok yang indah. Dalam hati Seongguk bergumam, memangnya ini waktu yang tepat buat merayakan sesuatu, Kalian bahkan kesusahan membayar biaya bus karena dibebani oleh biaya pengobatan. Kalau sudah tahu uang kalian tidak banyak, harusnya kalian tidak usah melakukan perayaan ini. Di kehidupannya yang dulu, ia pasti akan memarahi mereka seperti itu. Tapi sekarang aku paham, kalau ini semua adalah bentuk kasih sayang yang tidak bisa diukur dengan uang. Kasih sayang yang sangat kuat. Kasih sayang yang bahkan bisa membuat seseorang rela mengorbankan nyawanya. Selama ibu berada di rumah sakit seminggu yang lalu, aku sudah mengambil keputusan. Aku harus membantu mereka, tapi kenyataannya akan sangat sulit bagi keluarga ini untuk bisa lepas dari kemiskinan. Mereka harus menabung hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mereka tidak punya uang lebih. Dan sebentar lagi akan ada krisis ekonomi besar-besaran. Seingatku begitu. Beberapa saat kemudian, tok, terdengar suara pintu diketuk. Ibunya berkata, siapa? Seseorang dari luar menjawab, Soyang, ini aku, Kim Min Yong. Dia adalah pemilik apartemen. Setelah pintu dibuka, pemilik apartemen itu berkata, aku dengar kamu sudah keluar dari rumah sakit. Jadi aku berniat mampir sebentar. Lalu pemilik apartemen itu melihat ke arah Seongguk dan berkata, lalu bayi di rumah ini. Aku penasaran apakah kalian berniat menjadikan anak kalian sebagai artis cilik. Beberapa hari kemudian, di sebuah gedung terdapat baleho besar yang bertuliskan, audisi terbuka untuk artis cilik. Mencari bintang cilik generasi berikutnya. Saat itu ibunya berkata, jadi ini tempat audisinya. Dalam hati Seongguk bergumam, ya, tempatnya lumayan juga. Kayaknya mereka punya banyak dana. Saat itu ibunya berkata, bagaimana nih, perjalananku tidak akan sia-sia, kan? Dalam hati Seongguk bergumam, apa maksudmu? Ini adalah kesempatan emas untukku. Saat itu ibunya mulai masuk ke dalam gedung. Beberapa hari yang lalu, pemilik apartemen datang ke rumah mereka dan mulai menjelaskan. Perusahaan tempat saya bekerja mendapat proyek iklan TV dari perusahaan besar. Sekarang kami sedang melakukan audisi aktor cilik untuk peran penting. Anak ini terlihat manis dan sepertinya punya potensi. Kembali ke masa sekarang, tiba-tiba Seongguk mulai tertawa kecil. Dalam hati ia bergumam, sudah kuduga, orang yang ditakdirkan sukses selalu akan menemukan jalannya. Ini kesempatan untuk menghasilkan uang. Sejak kecil aku sudah terbiasa dikelilingi kamera. Makeup dan cara berhadapan dengan kamera adalah hal dasar. Karena itu aku dijuluki sebagai pewaris chaebol yang sebanding dengan aktor. Audisi ini akan kutaklukkan dengan mudah lalu menyapu bersih semua hadiah dan bayarannya. Dan dengan uang itu aku akan berinvestasi lagi. Tiba-tiba seseorang dari belakang berkata, apa yang kau lakukan? Tidak masuk. Saat itu Seongguk pun terkejut di dalam gendongan ibunya. Lalu ibunya berkata, silakan naik duluan. Kemudian mereka masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Soyang berkata, orang tua itu. Saat itu wanita tadi berkata, bayinya imut sekali. Lalu wanita yang berdiri di sampingnya berkata, dia ini tuan muda jahe kami. Jangan bicara dengannya, Bibi. Sepertinya Anda juga datang untuk mengikuti audisi. Apa sekarang Anda sedang mengamati pesaing? Saat itu Soyang menjawab, bukan begitu. Wanita itu berkata, apapun yang Anda lakukan, pemenangnya tetap jahe kami. Dalam hati Seongguk bergumam dengan marah. Kau ngomong apa? Ia pun memperlihatkan wajah yang muram. Saat itu wanita itu berkata, kenapa tatapan anak itu begitu menakutkan? Dalam hati wanita itu bergumam, apa dia baru saja memandang rendah diriku? Dalam hati Seongguk bergumam, pakaian mewah dari atas sampai bawah. Ditemani pengasuh seperti pelayan pribadi. Sepertinya dia benar-benar tipikal nyonya manja keluarga kaya. Tunggu saja, aku akan mengalahkanmu di audisi ini. Beberapa saat kemudian, audisi pun dimulai. Seorang staf berkata, anak nomor 8, coba pose sedikit ke samping. Sayang, lihat ke sini, ke kamera. Saat itu ibunya berkata, bagus. Saat itu Soyang bergumam, sepertinya ini tidak segampang itu ya. Sementara Seongguk bergumam, biasa saja. Dalam hati ia melanjutkan, ini cuma tes kamera sederhana untuk menilai apakah wajah mereka cocok di layar dan bisa melakukan akting sederhana atau tidak.
Tapi dengan sorot lampu yang panas dan lingkungan yang asing, para bayi pasti akan kesulitan bertahan. Saat itu seseorang berkata, selanjutnya, anak nomor 10, Li Jae. Seseorang yang lain berkata, bukankah itu istri pemilik Daifeng Pepper? Wanita itu hanya berdeham. Dalam hati Seongguk bergumam, Daifeng Pepper, jadi dia nyonya dari keluarga itu. Sebuah perusahaan menengah yang cukup mengesankan. Mari kita lihat sehebat apa anaknya. Saat itu anak itu mulai diletakkan di depan kamera. Seseorang berkata, nah, Jae sayang, coba senyum yang manis, ya. Saat itu keringat mulai menetes dari wajah Jae. Ibunya berkata, Jae, ayo senyum. Namun tak lama kemudian anak itu mulai menangis. Orang yang berada di samping berkata, kalau terus menangis seperti itu, sepertinya akan sulit untuk melanjutkannya. Wanita itu bersikeras. Apa maksudnya? Dia akan segera berhenti kok. Pria di sampingnya berkata, tapi masih banyak peserta yang menunggu giliran. Wanita itu berkata, kenapa buru-buru sekali? Tunggu saja sebentar lagi. Tiba-tiba sutradara yang berada di sana berkata. Selanjutnya, anak nomor 12, Jun Seongguk. Saat itu wanita itu langsung berkata, sutradara. Namun sutradara langsung berkata, asisten, tolong antar nyonya dan anaknya keluar untuk menenangkan diri. Kita akan melanjutkan audisinya. Anak nomor 12, Min Seongguk, apakah sudah datang? Saat itu ibu Seongguk berkata sambil mengangkat tangan. Ada di sini. Lalu Seongguk pun mulai diletakkan di depan kamera. Asisten yang berada di sana berkata, oke, Seongguk, kita mulai audisinya, ya. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, sambil tersenyum ke arahnya. Saat itu wanita yang sebelumnya diusir tiba-tiba masuk dan berkata, minggir kau, aku mau lihat. Sambil sedikit menyenggol ibu Seongguk. Dalam hati Seongguk bergumam, bagus, lihatlah baik-baik, jangan sampai kamu melewatkan apapun. Aku akan memberitahumu kenapa aku yang berhasil, sedangkan anakmu gagal. Saat itu Seongguk pun mulai ceria di depan kamera dan tersenyum. Orang-orang yang melihatnya langsung terkesima. Saat itu seorang sutradara berkata, kamera, cepat bawa kameraku. Ayo, ayo, Seongguk. Lihat ke sini. Aku akan memotret dari samping. Sekarang ganti pose yang imut. Tambahkan properti. Bagus sekali. Saat itu berbagai pose diperlihatkan oleh Seongguk. Ia berpose sesuai arahan kamera tanpa kesulitan. Orang-orang yang berada di lokasi tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Sutradara pun berkata, sempurna. Anak ini seorang jenius. Setelah itu, sutradara berkata lagi, cepat, mulai proses perekrutannya. Dalam hati, ibu Seongguk bergumam, Seongguk kita seorang jenius. Sutradara itu lalu mengangguk. Kemudian ia mendekati ibu Seongguk. Senang bertemu dengan Anda. Saya Park Jun Hyuk, sutradara KF. Anda memiliki anak yang sangat hebat. Haruskah kita langsung melanjutkan ke penandatanganan kontrak? Apakah Anda sudah memikirkan hal-hal tertentu? Ibu Seongguk berkata, sutradara, apakah Seongguk benar-benar berbakat? Ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini. Sutradara itu berkata, aduh, saya terlalu bersemangat sampai terburu-buru. Tentu saja Seongguk memiliki bakat yang sangat luar biasa. Saat di depan kamera, dia tidak hanya bersikap natural, tetapi juga merespons setiap instruksi saya. Rasanya seperti dia benar-benar memahami semua yang saya katakan. Dalam hati Seongguk bergumam, itu karena aku memang mengerti. Lalu sutradara itu berkata lagi, saya sangat menantikan berbagai proyek yang akan dilakukan bersama Seongguk. Tiba-tiba wanita yang sebelumnya membuat keributan melangkah maju dan berkata, apa maksudnya semua ini? Audisi finalnya bahkan belum dilakukan, tapi kalian bertindak seperti pemenangnya sudah ditentukan. Apakah ini adil? Kalau bukan Jae-hee, aku tidak akan mengakui pemenangnya. Beberapa saat kemudian, mereka berada di luar ruangan. Seorang staf berkata, silakan menunggu di sini. Dalam hati ibu Seongguk bergumam, aku tidak menyangka Seongguk masuk tahap final. Padahal ada banyak anak yang cantik dan pintar di sini. Tapi anakku memang yang terbaik. Saat itu Soyang berkata, ngomong-ngomong, mungkin karena rasa tegangnya tiba-tiba hilang. Wanita yang duduk di sampingnya berkata, ibu muda, kamu tidak apa-apa. Soyang menjawab, ah, itu, saya perlu ke toilet. Saat itu wanita di sampingnya berkata, astaga, serahkan saja anaknya ke saya dan cepat pergilah. Ibu Seongguk berkata, ah, tapi apakah ini tidak merepotkan? Terima kasih, saya akan segera kembali. Saat itu Seongguk pun digendong oleh wanita tersebut. Wanita itu berkata, aduh, semakin dilihat, anak ini memang sangat tampan. Tiba-tiba wanita yang sebelumnya membuat keributan berkata, Bibi, apa kamu serius? Padahal aku sudah muak sekali karena Jae-hee dibanding-bandingkan dengan anak seperti itu. Apa kamu tidak bisa peka? Benar-benar minta dipecat? Ya, kalau menurutmu dia setampan itu, pergi urus anak itu saja. Saat itu wanita tersebut berkata, ah, bukan begitu, nyonya. Saya melakukan kesalahan. Dalam hati Seongguk bergumam, lihatlah cara bicaranya. Ah, menyebalkan sekali. Saat itu seorang asisten masuk ke ruangan dan berkata, permisi. Wanita itu langsung berkata, asisten sutradara, tadinya aku memang mau menemuimu.
Asisten itu berkata, wali dari Jun Seongguk. Wanita itu menjawab, dia pergi sebentar, kamu bisa berbicara dengan bebas. Dalam hati Seongguk bergumam, ada apa ini? Saat itu wanita itu berkata, apa ini masuk akal? Padahal kami hanya ingin membuat kenangan indah untuk Jaehi. Apakah dia pantas bersaing dengan anak tidak jelas seperti itu? Bukankah Jaehi sudah ditetapkan sebagai pemenang? Asisten itu berkata, memang begitu, nyonya benar. Dalam hati Seongguk bergumam, jadi begitu ya, ini kasus suap yang lumrah. Model CF sudah diputuskan sebelumnya. Audisinya hanyalah formalitas belaka. Demi debut spektakuler anak mereka, anak-anak lain hanya dijadikan figuran lalu dibuang. Sebuah penipuan yang sudah diatur. Saat itu asisten itu berkata, nyonya, tolong bersabar sedikit. Kalau sutradara tahu, kita bisa dalam masalah. Wanita itu berkata, apa sutradara tidak tahu tentang keluarga kami? Para atasan sudah menyepakati semua ini. Seorang sutradara tidak punya hak untuk bicara. Asisten itu berkata, dia sudah memenangkan banyak penghargaan di luar negeri. Bahkan para atasan pun tidak bisa melawannya. Pokoknya sutradara tidak boleh tahu. Asisten itu berkata, apakah persiapan audisi terakhir sudah dilakukan dengan baik? Wanita itu menjawab, tentu saja, aku bahkan menyewa tutor pribadi untuk melatihnya. Asisten itu berkata, kalau begitu tidak ada masalah. Toh anak itu pasti tidak akan bisa mengalahkan Jaehi yang sudah berlatih. Nah, Jaehi, ayo coba ucapkan sekali sebagai latihan. Ikuti aku. Beberapa saat kemudian, audisi terakhir pun dimulai. Saat itu mereka sudah ditempatkan di posisi kamera. Sutradara berkata, anak yang bisa mengucapkan dialog yang didistribusikan dengan pengucapan alami dan yang bisa berakting akan menjadi pemenangnya. Saat itu Seongguk melihat ibunya yang berkata, semangat, semangat. Dalam hati Seongguk bergumam, jangan khawatir. Saat itu sutradara berkata, syuting dimulai. Dalam hati Seongguk bergumam, coba kita respons instruksi sutradara selama syuting juga akan dinilai. Dalam situasi seperti ini, aku harus memosisikan diri ke dalam angle kamera dengan baik. Berjalan lurus menuju kamera dan sutradara. Sementara itu, Jaehe malah mendekati ibunya. Ibunya berkata, aduh, Jaehe, bukan ke sini, tapi ke sana. Kamu harus bergerak ke arah kamera itu. Saat itu sutradara berkata, ayo kita tinggalkan dulu bayi itu dan melanjutkan tes dengan Seongguk. Lalu sutradara berkata, asisten sutradara, dia loh. Dalam hati asisten itu bergumam. Berbeda dengan Jaehe yang sudah berlatih dan hafal dialognya. Anak ini tidak tahu apa-apa. Dia sudah dipastikan gagal. Lalu asisten itu berkata dengan suara keras. Papa, Seongguk pun langsung mengulanginya dengan sempurna. Papa, asisten itu terkejut. Lalu sutradara berkata, seperti yang diharapkan dari Seongguk. Aku tidak salah dalam menilainya. Saat itu wanita yang sebelumnya membuat keributan sambil menggendong Jaehe berkata, tunggu sebentar, tolong biarkan Jaehe mencobanya juga. Sutradara berkata, karena Anda membawanya seperti itu, baiklah. Jaehe, coba bilang, Papa. Saat itu Jaehe berkata, lalu dia mulai menangis. Ibunya berkata, tahan, tidak, ini tidak mungkin. Kita kan sudah banyak latihan. Saat itu sutradara mulai curiga. Latihan, tiba-tiba asisten langsung menyela. Oke, audisinya sekarang sudah selesai. Semua orang sudah bekerja keras. Dalam hati Seongguk bergumam, sekarang tidak ada yang bisa membantahnya. Ini adalah kemenanganku. Beberapa saat kemudian, wajah ibu Seongguk tampak muram dan terkejut. Hah, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Asisten itu hanya terdiam. Lalu ibu Seongguk berkata, sebentar, jelas-jelas Seongguk kami melakukannya dengan baik. Asisten itu berkata, itu. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara. Ibu Jaehe berkata, touch, hanya karena dia bisa bertingkah menggemaskan bukan berarti dia bisa menjadi aktor cilik. Tidak punya apa-apa, tapi berani mengincar kemenangan hanya karena bisa bertingkah imut. Sepertinya dia tidak sadar diri, ya. Saat itu ibu Seongguk mulai kesal. Hei, ibu Jaehe berkata, anak dari keluarga miskin bisa dapat peringkat 2 saja sudah bagus, kan? Lumayan juga usahanya, ayo kita pergi, Bibi. Lalu ia membawa anaknya pergi. Saat itu ibu Seongguk berkata, orang itu, bagaimana bisa mengatakan hal-hal kejam di depan Seongguk? Dalam hati Seongguk bergumam, tenanglah, sampai sejauh ini semuanya masih berjalan sesuai perkiraanku. Dan kalau perhitunganku benar, sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, sutradara datang dan berkata, tunggu sebentar, Ibu Seongguk. Mari bicara sebentar dengan saya. Dalam hati Seongguk bergumam, bukankah Jaehe kita sudah ditetapkan sebagai pemenang? Setelah mengingat percakapan itu, Seongguk kembali bergumam dalam hati. Begitu mendengarnya, aku langsung mengubah strategiku secara besar-besaran. Korupsi seperti ini sudah berapa kali kulihat di kehidupan sebelumnya. Kalau soal uang, tidak ada yang bisa melawan mereka yang membeli posisi. Dan tidak ada gunanya terlibat dalam pertarungan yang sudah pasti kalah. Kalau kau seorang pebisnis, seharusnya mengincar sesuatu yang lebih besar. Seperti koneksi. Saat itu sutradara kembali berkata, Ibu Seongguk, mari bicara sebentar dengan saya.
Ibu Seongguk berkata, Pak Sutradara. Sutradara itu berkata, Anda pasti terkejut. Ya, sialan mereka semua. Sepertinya audisi ini memang sudah diatur oleh orang-orang berpengaruh. Lalu sambil menggosok kepala Seongguk, ia berkata, maafkan aku ya, Seongguk. Tanpa sengaja aku membuatmu melihat sesuatu yang kotor. Dalam hati Seongguk bergumam, iya, terus intinya apa? Lalu sutradara itu berkata, pokoknya tolong datang ke lokasi syuting iklan seminggu lagi. Dalam hati Seongguk bergumam, ya, ini dia. Yang kuinginkan bukan sekadar menjadi model iklan yang dipakai sekali lalu dibuang. Strategiku adalah menarik perhatian sutradara. Koneksi, pekerjaan sebagai aktor cilik yang terus berdatangan. Menjadi bintang cilik kaya raya. Yang paling penting adalah memastikan sumber uang yang stabil dan berkelanjutan. Iklan receh seperti ini lakukan saja sesuka kalian. Aku akan menggait sutradara ini dan duduk di atas tumpukan uang. Dengan uang itu, aku akan menghidupi keluarga ini. Saat itu Ibu Seongguk berkata, Pak Sutradara, kenapa kami harus datang ke lokasi syuting iklan? Sutradara menjawab, untuk model bayi, kami selalu menyiapkan 1 atau 2 kandidat cadangan. Soalnya bayi bisa tiba-tiba sakit. Dan sejujurnya kami juga agak khawatir dengan pemenang audisi ini. Saya mohon, Ibu Seongguk, tolong bantu kami sekali ini saja. Sambil memohon, Ibu Seongguk berkata, tapi apa Seongguk tidak akan kesulitan? Dalam hati Seongguk bergumam, aku jelas setuju. Ayo bilang saja kita ikut. Saat itu sutradara tertawa, hahaha, sepertinya dia benar-benar mengerti semua yang kita bicarakan. Kalau semua aktor cilik seperti Seongguk, pekerjaan kami pasti akan jauh lebih mudah. Ngomong-ngomong, bolehkah saya meminta kontak Anda? Ini kartu nama saya, silakan diterima. Ibu Seongguk berkata, kontak saya, maksudnya jika Seongguk akan bermain di syuting lain juga. Nomor telepon rumah kami itu. 1 minggu kemudian, di lokasi syuting iklan. Ibu Seongguk bersama Seongguk sudah berada di sana. Ia sedikit terkejut, tidak disangka di dalam hutan ada tempat seperti ini. Tiba-tiba asisten sutradara datang. Ibu Seongguk. Saat itu Seongguk menatap asisten tersebut dengan wajah muram. Dalam hati ia bergumam, si bajingan asisten sutradara korup. Saat itu asisten itu berkata, haha, anak ini menatap dengan sangat tajam. Saya akan mengantar Anda ke ruang tunggu. Anda datang sebagai model cadangan, kan? Saya sudah mendengarnya dari Pak Sutradara. Silakan ikut saya ke sini. Tiba-tiba Seongguk melihat sesuatu yang berada di lokasi syuting. Dalam hati ia bergumam, itu kan mesin cuci generasi ketiga dari Samjong. Dengan sistem tabung yang inovatif, produk ini sukses besar di pasaran. Berkat itu harga saham Samjong Electronics naik dan kakek sangat senang. Kalau begitu jangan-jangan iklan ini. Tiba-tiba dari sisi lain, Ibu Jaehae datang dan berkata, tunggu sebentar, kenapa mereka ada di sini? Saat itu asisten sutradara berkata, Nyonya, namun wanita itu langsung melanjutkan, mereka sudah jelas gagal, tapi kenapa mereka masih ada di sini? Ibu Seongguk berkata, Pak Sutradara yang meminta kami datang sebagai model cadangan. Tolong hentikan berucap buruk di depan anak-anak. Katanya dengan kesal. Wanita itu berkata, model cadangan. Asisten sutradara menjelaskan, jadi jika kondisi Jaehae kurang baik atau kami membutuhkan pengganti. Namun wanita itu langsung memotong. Jaehae kami tidak butuh hal seperti itu. Iklan murahan ini apa sulitnya sih? Kebetulan saat ini Jaehae sedang dalam kondisi baik. Dalam hati Seongguk bergumam, kayaknya enggak deh, sambil melihat wajah Jaehae yang muram. Lalu wanita itu berkata, pokoknya kau tidak berguna di sini. Jadi cepat pergi. Tiba-tiba seorang aktris datang dan berkata, ada masalah apa? Kenapa ramai begini? Dia adalah aktris Im Sunmi. Asisten sutradara berkata, aktris Im Sunmi. Sunmi berkata, anak-anak ini yang akan syuting hari ini, ya. Asisten itu menjawab, benar, di sana ada Seongguk yang datang sebagai model cadangan. Dan yang di sini Jaehae, pemenang audisi. Lalu Sunmi berkata sambil tersenyum, halo, aku kakak yang akan syuting bareng kalian hari ini. Ayo kita lihat. Saat itu Jaehae mulai menangis dan tidak mau disentuh. Sunmi pun sedikit malu dan menarik tangannya. Sudahlah, sepertinya dia tidak tertarik padaku. Kalau begitu, bayi yang ini mau menyapa kakak. Dalam hati Seongguk bergumam, kenalan sama pemeran utama. Tentu saja, selamat datang koneksi baru. Saat itu Seongguk langsung tersenyum. Sunmi berkata, astaga, sambil mengusap kepala Seongguk, aku belum pernah melihat bayi seakrab ini. Ibu Seongguk berkata, Seongguk memang anak yang ramah. Saat itu Sunmi berkata, asisten sutradara, anak ini lebih imut, bisakah kita syuting dengannya saja? Mendengar itu, Ibu Jaehae langsung kesal. Apa-apaan omong kosong yang tidak masuk akal ini? Sambil menarik tangan Sunmi. Sunmi berkata, apaan sih? Lepasin. Wanita itu berkata, jangan tiba-tiba muncul dan mengatakan hal yang menyesalkan. Sunmi berkata, permisi, Anda siapa? Punya urusan apa di sini? Wanita itu berkata, apa-apaan ini? Tiba-tiba seorang pria dari belakang berkata, ada masalah apa sampai ribut begini? Ibu Jaehae menoleh. Siapa? Saat itu Sunmi berkata,
Wakil ketua, ada keperluan apa sampai datang ke sini? Wakil ketua itu menjawab, mana mungkin aku tidak datang kalau ada syuting iklan produk baru kita. Senang bertemu dengan Anda. Dalam hati Seongguk bergumam, jangan-jangan, ayah. Lalu pria itu berkata, aku Jun Jae-yang, wakil ketua Samjung Group. Saat melihat pria itu, Seongguk mulai mengingat sesuatu. Dalam hati ia bergumam, orang seperti apa dia sebenarnya? Meskipun dia tidak sehebat ayahnya, ketua Jun Yusin, dia tetap seorang wakil ketua yang cukup kompeten. Setiap kali ada krisis, dia selalu memimpin restrukturisasi perusahaan dan memperbaiki sistem organisasi. Keputusannya yang tegas di berbagai bidang menjadikannya seorang pemimpin bisnis visioner di masa depan. Namun itu hanya sebagai seorang pebisnis. Sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang ayah, dia adalah orang yang gagal. Melihat sosok itu, Seongguk mulai teringat sesuatu. Dalam hati ia bergumam, ayah selalu memiliki banyak wanita simpanan. Tapi ada satu orang yang dia perkenalkan secara khusus saat aku berusia 10 tahun. Ingatan lama itu perlahan muncul kembali. Setelah mengingat wajah wanita tersebut, Seongguk kembali bergumam dalam hati. Wanita simpanan kesekian milik ayah yang langsung kulupakan begitu melihatnya. Ternyata dia Sunmi. Saat itu Sunmi berkata, kali ini saya syuting bersama anak-anak. Dan saya suka anak itu. Sambil menunjuk ke arah Seongguk, wakil ketua pun menghampiri dan mendekat. Lalu berkata, dia terlihat pintar. Halo, saat itu seseorang dari belakang berkata, permisi, wakil ketua, sudah hampir waktunya masuk. Wakil ketua pun berkata, sudah waktunya, ya, sayang sekali, tapi aku harus pergi. Tolong urus syutingnya dengan baik. Wanita yang sebelumnya marah-marah langsung terdiam. Lalu berkata sambil menunduk, akan kami lakukan dengan sebaik mungkin. Dalam hati Seongguk bergumam, istri pemilik Daeyeong Paper pun tidak akan berani terang-terangan menantang wakil ketua Samjong. Dan wakil ketua Jun Jae-yang, kau memang orang yang seperti itu. Terlihat seperti pria pengangguran yang hanya sibuk dengan wanita. Tapi di saat-saat penting, kau menunjukkan karisma seorang wakil ketua perusahaan besar. Ayahku memang seperti itu. Lalu wakil ketua itu mengusap kepala Seongguk dan berkata, tolong jaga bocah ini. Tolong jaga bocah kecil ini juga selama syuting. Permisi. Lalu ia meninggalkan lokasi syuting. Dalam hati Seongguk bergumam, ayah, aku akan menjalani hidup yang berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Sekarang aku punya keluarga yang sesungguhnya, dan aku akan melindungi mereka. Lalu suatu hari nanti, aku akan membangun perusahaan yang lebih besar dari Samjung. Kita akan bertemu lagi. Saat itu asisten sutradara berkata, baiklah semuanya, kita akan mulai syuting sekarang. Pak sutradara juga akan segera datang. Jadi semuanya bersiaplah. Lalu seseorang berkata, para model cilik harap menunggu di ruang tunggu. Dalam hati Seongguk bergumam, benar, kehidupan sebelumnya hanyalah masa lalu. Sekarang fokus saja pada hal yang lebih penting di depan mata. Konsep iklan ini sederhana. Di sebuah villa yang indah di tengah hutan, seorang ibu dan bayinya mencuci pakaian bersama. Sang ibu mencuci kemeja ayah yang kotor karena keringat menggunakan mesin cuci Samjung Tumble Wash. Berkat mesin cuci itu, kemeja ayah kembali menjadi putih bersih. Si bayi merasa senang, menggosok pipinya ke kemeja ayah dan memanggil mamanya dengan suara lembut. Ayah, iklan berakhir dengan ibu dan anak yang terlihat segar serta mesin cuci yang bersinar cerah. Di kehidupan sebelumnya, iklan ini meledak di pasaran. Kreativitas konsepnya diakui hingga memenangkan penghargaan iklan terbaik tahun itu. Aktor cilik yang membintanginya langsung menjadi bintang besar. Karena itu, bukankah iklan ini seharusnya menjadi milikku? Saat syuting iklan hendak dimulai, Jae-hye mulai menangis di samping Sunmi. Sunmi pun bertanya, tunggu, bayi ini sebenarnya kenapa? Baru aku dekati saja sudah langsung memukul orang. Saat itu ibu Seongguk berkata, astaga, kenapa tiba-tiba dia begitu? Padahal tadi kelihatannya kalem. Dalam hati Seongguk bergumam, kenapa lagi kalau bukan karena strategi jenius dariku? Bocah itu hampir sekarat karena terus dipaksa ibunya. Jadi aku memberinya tips yang luar biasa. Setiap kali Sunmi mendekat, lawanlah sekuat tenaga. Maka kau bisa pulang lebih cepat. Tak kusangka, mungkin karena masih bayi, aku jadi bisa berkomunikasi dengannya dengan cukup baik. Lalu sutradara berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan melanjutkan syuting dengan model cadangan. Ibu Jae-hye langsung berkata, Apa maksud Anda? Anak saya kan pemenangnya. Sutradara menjawab, sekarang sudah lebih dari 1 jam dan syuting masih belum bisa dimulai. Mau bagaimana lagi? Anaknya tidak mau bekerja sama. Bahkan terus menamparkan wajah aktrisnya. Anda tahu kan syuting ini harus selesai hari ini. Ibu Jae-hye berkata, jangan konyol. Apa kalian tahu siapa aku? Ketua Daepung sangat menyayangi cucunya. Ia lalu mengambil ponselnya dan mulai menelepon. Dalam hati Seongguk bergumam, wah, sudah lama tidak melihat ponsel jadul tahun 90-an. Saat itu ibu Jae-hye berkata, aku akan langsung menghubungi beliau. Biar semua orang yang berpikiran menyingkirkan kami dari sini mendapat pelajaran. Tiba-tiba Sunmi mengangkat tangannya dan menamparkan wanita itu.
Semua orang langsung terdiam. Wanita itu terkejut. Apa-apaan ini? Sunmi tersenyum lalu berkata, aku paling benci kalau ada orang luar mengacaukan lokasi syuting. Jadi kau istri pemilik Daepung Pepper? Ya, aku tahu selama ini kau hidup dengan angkuh. Tapi cukup sampai di sini. Lalu ia menoleh ke arah sutradara. Pak sutradara, ayo kita mulai lagi. Aku mau syuting dengan anak itu. Sambil menunjuk ke arah Seongguk. Lalu sutradara langsung berkata, semuanya bersiap. Wanita yang sebelumnya ditampar itu berkata dengan kesal, kenapa dia lebih memilih bocah itu daripada Jaehi? Memangnya apa yang bisa dilakukan bocah rendahan itu? Saat itu ibu Seongguk berkata, jangan dengarkan mereka, Seongguk. Sementara wanita itu semakin kesal. Aku yakin syuting kali ini pasti akan berantakan. Dalam hati Seongguk bergumam sambil menatap kamera. Kamera itu, sinar merah itu, adalah salah satu hal yang menghantuiku hingga mati di kehidupanku sebelumnya. Penampilan yang penuh percaya diri di depan kamera adalah salah satu senjata terbaikku. Maka dari itu aku tahu persis apa yang harus kulakukan di depan benda itu. Saat itu kamera mulai disiapkan. Lalu syuting iklan pun dimulai. Sutradara memegang naskah, sementara Sunmi mulai membacakan dialognya. Ya ampun, berkat putaran super mesin cuci ini, kemeja ayah yang tadinya kotor sekarang jadi bersih dan kinclong. Lihat, nak, baju ayah jadi bersih dan lembut, kan? Saat itu Seongguk memeluk erat kemeja tersebut dan berkata, iya. Melihat itu, sutradara langsung terkejut. Sementara asisten sutradara berkata, imutnya. Lalu sutradara berkata, tahan kamera utama, fokuskan semua sudut kamera yang lain ke arah Seongguk. Asisten itu menjawab, baik. Saat itu Seongguk mulai mencium baju yang baru saja dicuci. Dalam hati sutradara bergumam, tatapan matanya itu, seakan melihatku langsung melewati kamera. Seongguk ini sebenarnya siapa? Sementara Sunmi juga terkejut. Kenapa dia bisa berakting seperti ini? Lalu adegan berikutnya dimulai. Pada naskah yang dipegang asisten sutradara tertulis dialog selanjutnya. Sunmi langsung berkata, ya ampun, bahkan anak bayiku juga suka cucian yang bersih dan lembut. Benar-benar mesin cuci yang bisa diandalkan. Cobalah sekarang juga. Dalam hati sutradara bergumam, sempurna. Lalu ia berkata dengan lantang, cut. Beberapa saat kemudian, Ibu Jaehi kembali kesal dan berkata, ini konyol, hanya karena bocah itu bisa berakting imut, kalian langsung memilihnya menjadi model iklan dibandingkan Jaehi. Sutradara menjawab, memangnya kenapa, Jaehi saja tidak bisa berakting. Wanita itu berkata, tapi, sementara itu Sunmi berkata kepada sutradara, jangan pedulikan dia, meski dia berteriak seperti apapun, tetap percuma. Memangnya dia bisa apa, anaknya saja tidak bisa berakting. Masalahnya cuma sesederhana itu, tapi kalau dibandingkan, Seongguk ini benar-benar luar biasa. Aku saja tidak percaya kita bisa menyelesaikan syuting ini hanya dalam 2 kali percobaan. Tiba-tiba wanita itu kembali berteriak, jangan bercanda, memangnya kau tahu berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan untuk iklan menyedihkan ini? Lalu ia menoleh ke arah asisten sutradara. Kau katakan sesuatu, kau juga dapat bagian, kan? Sutradara langsung menoleh. Asisten sutradara, kau menerima suap. Lalu sutradara menatapnya dengan tajam. Sebaiknya kita bicara sebentar setelah semua ini selesai. Asisten itu langsung terdiam. Namun wanita itu kembali berkata, ini semua tidak ada gunanya. Memangnya siapa juga yang mau percaya dengan iklan sampah seperti ini? Akan kutuntut kalian. Lalu mereka pun pergi. Setelah suasana tenang, sutradara kembali berkata, maaf, Ibu Seongguk, Anda pasti terkejut, kan? Ibu Seongguk menjawab, Pak Sutradara, sama sekali tidak. Justru Andalah yang sudah bekerja sangat keras. Sutradara tertawa kecil, tapi dibandingkan dengan itu, saya ingin berterima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena Seongguk, saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dalam hati Seongguk bergumam, sudah sewajarnya dia berterima kasih. Lalu sutradara berkata, sepertinya kita tidak perlu syuting tambahan lagi. Jadi kalian bisa langsung pulang. Pembayarannya akan langsung diurus oleh perusahaan. Ibu Seongguk berkata, kalau begitu kita langsung pulang, Seongguk. Seongguk pun tampak gembira. Yo, dalam hati ia bergumam, aku capek banget, aku mau langsung pulang dan tidur. Saat itu Sunmi berkata, Ibu Seongguk, mau kuantar pulang dengan mobilku. Beberapa saat kemudian, Seongguk yang berada di pangkuan ibunya sudah tertidur. Saat itu Sunmi yang melihatnya berkata, dia langsung terlelap. Ibu Seongguk menjawab, dia pasti sudah sangat lelah. Omong-omong, soal tumpangan dengan mobil yang mewah ini, terima kasih. Sunmi berkata, tidak masalah. Sejujurnya, akulah yang harus berterima kasih pada Seongguk. Ibu Seongguk bertanya, berterima kasih pada Seongguk. Sunmi mengangguk, hari ini akting Seongguk benar-benar luar biasa. Berkat dia, aku jadi bisa pulang lebih awal. Aku sadar kalau matanya mengikuti sinar merah kamera. Dia bisa mengerti cara kerja kamera. Ditambah lagi, dia bisa menyesuaikan pemilihan waktu aktingnya denganku. Dan entah sengaja atau tidak, dia membuatku menunjukkan sudut wajah terbaikku di depan kamera.
Dia bisa memahami alur sebuah syuting dan menunjukkan penampilan yang sempurna untuk mendominasi adegan tersebut. Sunmi menatap Seongguk yang sedang tertidur, lalu berkata, "Di mataku, Seongguk sudah menjadi seorang aktor sejati." Ibu Seongguk pun terkejut. "Seongguk seperti itu?" Sunmi berkata, "Itulah kenapa, Ibu Seongguk. Aku punya sebuah penawaran untukmu." Lalu ia mulai menjelaskan sesuatu. Setelah mendengarkannya, Ibu Seongguk langsung terkejut. Apa kau serius?" Keesokan harinya di rumah Seongguk. Saat itu pemilik apartemen berkata sambil menyerahkan sejumlah uang. Jumlahnya 4 juta won. Upah penampilan awalnya 3 juta won, tapi berkat permintaan sutradara, mereka memberikan tambahan. Dalam hati Seongguk bergumam sambil tersenyum riang. Ini dia, menjadi aktor cilik benar-benar pilihan yang bagus. Mau dengar cara apa lagi yang lebih baik untuk menghasilkan uang sebanyak ini? Ini cuma modal awal, kalau aku menginvestasikannya ke saham atau emas. Saat itu ayahnya berkata, "Soyang, ini 4 juta won. Aku belum pernah memegang uang sebanyak ini sebelumnya." Sementara itu Soyang hanya terdiam. Suaminya bertanya, ada apa, Soyang?" Soyang pun berkata, "Nyonya, semalam aktris Sunmi memberiku ini." Sambil menyerahkan sebuah kartu. Dalam hati Seongguk bergumam, benda yang kemarin itu. Wajar saja kalau ibu terkejut. Saat itu pemilik apartemen terkejut. "Ini," dalam hati ia bergumam, "aktris Lim Sunmi, agensi Shinseong Entertainment." Lalu ia berkata, dia pasti benar-benar tertarik dengan Seongguk. Dia ingin membawa Seongguk ke Shinseong Entertainment sebagai aktor cilik eksklusif. Saat itu ayahnya terkejut. Seongguk menjadi aktor cilik eksklusif. Dia mau membuat anak kita menjadi selebriti. Soyang menjawab, "Aku masih belum tahu. Aku ingin yang terbaik untuk Seongguk. Tapi hal seperti ini benar-benar tidak pernah kuduga." Saat itu pemilik apartemen berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencari tahu tentang ini. Aku pernah mendengar tentang Shinseong Entertainment. Aku akan mencari tahu siapa CEO-nya dan bagaimana cara mereka memperlakukan artisnya." Soyang berkata, "Nyonya," dalam hati Seongguk bergumam, "jadi dia sampai mau berbuat sejauh itu demi kami." Lalu pemilik apartemen berkata, "Santai saja, dan lagi, selamat atas debut iklan pertama Seongguk. Iklannya akan tayang perdana sekitar 2 minggu lagi." "Baiklah, masih ada pekerjaan yang harus kuurus." Lalu ia pun berjalan keluar rumah. Tiba-tiba Soyang memanggilnya. "Tunggu sebentar, Nyonya." Pemilik apartemen menoleh. "Kenapa? Apakah masih merasa tidak enak?" Soyang berkata, "Bukan begitu, tapi kenapa kamu membantu kami sebanyak ini? Kaulah yang menyadari bakat Seongguk, dan kau selalu berinisiatif membantu kami." Pemilik apartemen tersenyum lalu berkata, "Aku cuma ingin mendukung kalian." Soyang terkejut. Pemilik apartemen berkata, "Selama ini aku tumbuh sendirian dan sudah melewati banyak rintangan. Aku menyisihkan sebagian uangku sampai akhirnya bisa membeli bangunan ini. Lalu kalian berdua pindah ke sini. Aku suka melihat pasangan muda seperti kalian yang saling bekerja sama. Itulah kenapa aku ingin mendukung kalian. Jadi pada dasarnya itu hanya keinginan pribadiku. Karena itu, kau tidak perlu terlalu terbebani." Lalu Soyang berkata, "Bolehkah aku memanggilmu Uni?" Pemilik apartemen terkejut. Soyang berkata, "Kalau kau tidak keberatan, aku ingin memanggilmu Uni. Aku ingin menganggapmu sebagai bagian dari keluarga kami. Aku juga akan memasak untukmu." Dalam hati pemilik apartemen bergumam, apa ini? Benar-benar keluarga yang hangat." Lalu ia berkata, "Baiklah kalau begitu." Soyang pun tersenyum. Pemilik apartemen lalu berkata, "Kalau begitu mulai hari ini aku bisa memanggilmu Soyang, kan?" Soyang mengangguk. "Tentu saja, Uni." Dalam hati Seongguk bergumam, jadi begitu yang terjadi. Keluarga ini benar-benar baik. 2 minggu kemudian, saat itu ayah Seongguk baru saja melayani pelanggan terakhir di tempat kerjanya. Lalu ia berkata kepada bosnya, "Toko sudah tutup seperti yang Anda minta." Saat itu bosnya yang sedang menggendong Seongguk hanya tersenyum. Ayah Seongguk berkata, "Terima kasih banyak. Anda sampai menutup toko lebih awal supaya bisa menonton iklannya Seongguk." Bosnya berkata, "Lagian kita punya TV besar di toko. Dan aku juga ingin menonton debut iklannya Seongguk." Dalam hati Seongguk bergumam, "Dasar tua bangka, kalau bukan karena dia bos ayahku, aku tidak akan mau diperlakukan seperti ini." Saat itu pipinya ditarik-tarik. Dalam hati Seongguk kembali bergumam, "Tapi karena aku berutang budi padanya, aku akan membiarkannya untuk hari ini." Saat itu pemilik apartemen juga datang. Ibu Seongguk langsung menyapanya. Pemilik apartemen berkata, "Aku tidak terlambat, kan?" Ibu Seongguk menjawab, "Uni, pas sekali kau datang. Iklannya baru saja mau dimulai. Kau benar-benar datang di waktu yang tepat." Pemilik apartemen berkata, "Rasanya seperti mau menonton film bersama." Saat itu ayah Seongguk berkata, "Sudah dimulai. Semuanya, ayo duduk." Tak lama kemudian iklan mulai ditayangkan. Di layar televisi terdengar suara seorang wanita. "Aduh, kain kotor seperti ini enaknya diapakan ya?" Saat itu ibu Seongguk yang menonton langsung berkata,
Itu Seongguk. Lalu iklan pun berjalan. Revolusi terbaru untuk mencuci pakaian. Mesin cuci terbaru dari Samjon. Bahkan pakaian ayah yang kotor bisa menjadi seputih ini. Lihat, nak, baju ayah jadi bersih dan lembut, kan? Saat itu Seongguk menampilkan wajah yang imut di layar. Orang-orang yang menonton langsung terpukau. Pemilik toko berkata, luar biasa, ini sempurna. Pemilik apartemen juga berkata, itu benar-benar menakjubkan. Ibu Seongguk berkata, Uni, sepertinya mereka juga bekerja keras saat mengedit iklan ini. Pemilik apartemen mengangguk. Kalau semuanya berjalan lancar, iklan ini bisa menjadi pemenang penghargaan iklan terbaik tahun ini. Dalam hati Seongguk bergumam, sepertinya dia memang punya mata yang bagus. Saat itu ayahnya memeluknya dengan gemas. Seongguk, ayah bangga sekali padamu. Aku tidak menyangka bisa punya anak selucu dan seluar biasa ini. Beberapa saat kemudian, telepon rumah di toko itu berdering. Kring, kring, pemilik toko langsung mengangkatnya. Di sini rumah makan Bosam milik Paman Won. Hari ini kami sudah tutup. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Apa? Dari seberang telepon terdengar suara seseorang. Saya Park Jun Hyuk, sutradara iklan Seongguk. Saya dengar kalian semua sedang berkumpul di sana untuk menonton iklan itu bersama hari ini. Ada satu hal penting yang ingin saya diskusikan dengan keluarga Seongguk. Bolehkah saya berbicara dengan mereka sekarang? Keesokan harinya, di sebuah gedung yang megah, Seongguk datang bersama kedua orang tuanya. Saat itu sutradara menyambut mereka. Terima kasih karena sudah datang jauh-jauh kemari. Ayah dan ibu Seongguk membungkuk sopan. Ayah Seongguk berkata, terima kasih karena telah mengundang kami ke stasiun siaran ini. Sutradara tersenyum lalu menatap Seongguk. Seongguk, bagaimana kabarmu? Seongguk pun berkata dengan terbata-bata. Sutradara. Mendengar itu, sutradara langsung terkejut. Wah, jadi dia makin sering bicara akhir-akhir ini. Ibu Seongguk berkata, benar, kemampuan bicaranya mulai lancar akhir-akhir ini. Dia juga mulai mengoceh hampir setiap hari. Sutradara tertawa, haha, kalau begitu sekarang aku bisa memberinya dialog yang lebih panjang lagi. Dalam hati Seongguk bergumam, sudah seharusnya seperti itu, Pak Sutradara. Tunggu saja, tak lama lagi aku akan bisa membaca satu naskah penuh. Sutradara berkata, aku akan sangat menantikan perkembangan Seongguk. Silakan duduk. Mereka pun duduk di sebuah meja. Lalu sutradara mulai menjelaskan, seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, aku ingin kalian ikut serta dalam produksi sebuah program yang akan diikuti oleh Seongguk. Nama program itu adalah Juice Baby. 5 orang idol terkenal akan tinggal bersama Seongguk. Bisa dibilang ini adalah variety show parenting pertama. Dan idol group yang akan tinggal bersama Seongguk adalah. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang pria masuk sambil tersenyum. Halo, aku Taeyong, leader dari idol group Juice. Mohon kerjasamanya. Saat melihat Taeyong, ibu Seongguk langsung berseru. Wah, ayah Seongguk menoleh. Soyang, Taeyong tersenyum. Anda pasti tahu grup kami. Ibu Seongguk menjawab dengan antusias. Saya selalu menonton Anda di televisi. Taeyong tertawa kecil. Kami sebenarnya masih punya banyak kekurangan. Tapi kami akan berusaha keras supaya bisa menjadi idol grup kelas nasional di masa depan. Selalu dukung kami, ya. Ibu Seongguk berkata, semangat, kalian pasti bisa. Lagu dan gerakan dan sekalian sungguh sempurna. Dalam hati ayah Seongguk mulai kesal. Apa ini? Soyang tertarik pada pria lain selain diriku. Dalam hati Seongguk bergumam, ayah, wajah cemberutmu itu jelek banget, tahu. Saat itu sutradara kembali berkata, saat syuting program ini dimulai nanti, kalian juga bisa bertemu anggota grup yang lain. Ibu Seongguk berkata, mantap, kalau begitu langsung saja. Lalu ia tiba-tiba terdiam. Bukankah ini agak membebani putra kami tercinta? Dalam hati Seongguk bergumam, ibu, aku tidak akan lupa kalau kau pernah lebih memilih idol daripada kesehatanku. Saat itu sutradara berkata, menurutku Seongguk adalah orang yang paling penting dalam proyek ini. Dia punya kemampuan untuk berempati seakan-akan memahami semua kata yang didengarnya. Ekspresi wajahnya sangat natural, dan dia bisa fokus pada kamera dengan sempurna. Oleh karena itu, aku tidak bisa membayangkan pemeran utama lain selain Seongguk. Lalu ia bertanya, bagaimana menurutmu? Seongguk segera menjawab, tahu. Dalam hati ia bergumam, sudah pasti aku akan melakukannya. Dan aku ingat pernah menonton variety show ini di kehidupanku yang dulu. Dengan kombinasi unik antara seorang bayi dan idol group, acara ini berhasil menarik perhatian banyak penonton. Penonton dari berbagai kalangan mencintai bayi itu. Dan yang menyemangati para idol itu bukan pengasuh bayi biasa. Seiring berjalannya waktu, acara ini berkembang menjadi hiburan nasional. Program pertama yang mempopulerkan konsep Grand Parenting Entertainment. Ini adalah program yang sempurna untuk memulai karirku sebagai aktor cilik dan menghasilkan banyak uang. Namun saat itu ayah Seongguk mulai berbicara dengan serius. Sebenarnya saya merasa agak khawatir. Sutradara menoleh. Ayah Seongguk melanjutkan, saya merasa Seongguk akan tumbuh berbeda dari anak-anak seusianya jika terus berada di acara siaran seperti ini.
Dan daripada menjadi seorang selebriti, saya ingin putra saya menjalani kehidupan yang biasa saja. Tapi penuh kasih sayang, sutradara tampak terkejut. Ruangan menjadi hening sejenak. Lalu Taeyong berkata, aku paham apa yang Anda rasakan. Aku dulunya juga artis cilik. Dan saat seorang artis cilik mulai mendapat sorotan dari stasiun siaran, mau tidak mau mereka akan tumbuh di bawah pengawasan publik. Meski begitu, aku tidak punya penyesalan. Karena aku punya bakat dalam dunia siaran maupun sebagai anggota idol group. Dan karena aku bisa bertemu tempat yang membuat bakatku bersinar, aku bisa bertahan sampai sejauh ini. Taeyong kemudian menatap ayah Seongguk. Jadi bagaimana kalau Anda mencoba mempercayai keinginan putra Anda ini? Berikan kesempatan kepada anak yang memiliki potensi untuk bersinar. Ayah Seongguk pun menatap putranya. Dalam hati ia bergumam, Seongguk, putraku yang lebih tampan dan lebih berbakat daripada siapapun. Kalau memang kau ditakdirkan untuk memanjat ke tempat yang lebih tinggi dan bersinar terang. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah, tolong jaga Seongguk dengan baik. Beberapa hari kemudian, hari pertama syuting pun dimulai. Saat itu para anggota grup Juice berdiri berjajar di depan kamera. Leader mereka berkata, kami adalah grup baru dari industri musik Korea. Kamilah Juice. Lalu mereka mulai memperkenalkan diri satu persatu. Aku leader Taeyong, aku Lukas, aku Jaehyun, aku Beomseok, aku Michelle. Mohon kerjasamanya, orang tua Seongguk. Tolong jaga kami dengan baik juga. Lalu salah seorang anggota berkata kepada ibu Seongguk, aku dengar ibunya Seongguk ngefans banget sama kami. Mendengar itu, ibu Seongguk tersenyum malu. Saat itu sutradara berkata, mulai hari ini syuting akan dilakukan di asrama milik Juice. Stasiun penyiaran kita punya harapan yang tinggi untuk program ini. Jadi ayo kita lakukan yang terbaik. Dalam hati Seongguk bergumam, aku pernah bertemu mereka di kehidupanku yang dulu. Tak kusangka aku akan bertemu lagi dengan para bocah yang sering menjadi bahan pembicaraan media itu. Tiba-tiba salah satu anggota menghampiri Seongguk. Ia menatap Seongguk lalu berkata, you are our baby, tapi wajahmu tidak seimut itu. Dalam hati Seongguk bergumam, beraninya dia menyentuhku. Saat pria itu mengulurkan tangan, Seongguk langsung memukulnya. Plak, pria itu terkejut. Apa-apaan bocah ini? Taeyong langsung berkata, Michelle, kau habis merokok lalu lupa cuci tangan, ya. Jangan sentuh bayi dengan tangan kotor seperti itu. Dalam hati Seongguk bergumam, bocah blasteran Amerika Korea itu. Pasti pernah jadi preman di kehidupan sebelumnya. Tapi mulai sekarang yang mengambil kendali atas program ini adalah aku. Akulah yang akan menulis narasi yang cocok untuk masing-masing karakter. Saat itu anggota yang lain menatap Seongguk. Lalu salah seorang dari mereka berkata, wah, dia imut banget.